Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali kita di acara Bincang Hukum Podcast TPRI Sumatera Selatan. Yang siang hari ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Muhammad Ihsan SHMH yang insya Allah sebentar lagi Doktor Ilmu Hukum. Kita doakan segera itu. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Pak Bahrul. Baik ya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Jangan tegang-tegang. Iya. Santai aja. Walaupun ngomong hukum kita nggak usah tegang. Iya. Kita biasa aja. Hari ini kita di Bincang Hukum TPRI Sumatera Selatan atau podcast TPRI Sumatera Selatan kita mencoba untuk mengulik ya tema tentang pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan. Okay. Nah, mungkin ini hal yang menarik untuk kita kulik ya, untuk kita bahas. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu ikon dari proses penegakan hukum baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Nah, terkait dengan itu mungkin Pak Ihsan punya data tentang tren pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan. Oke, jadi kalau saya perhatikan ini Pak Bahrul lebih kepada saya tidak punya data secara apa yang saya catat ya. Jadi saya hanya mengamati seperti warga umum biasa, publik biasa, cuma dengan intensitas mungkin agak berbeda sedikit. Okay. Jadi ya saya perbedaannya di mana itu? Ya karena kalau kita dari akademisi itu Pak Bahrul, kita selalu saja kalau ada perkara tindak pidana kita selalu langsung melakukan pengecekan pertama kali apakah betul itu tindak pidana ukurannya kan. Jadi biasalah standar kami, cara kami mengajar mahasiswa untuk menentukan suatu perbuatan, suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian juga melihat hal-hal yang lain. Kita melihat unsurnya langsung. Jadi kita langsung ibarat kalau bahasa anak-anak sekarang kan kita scroll unsur dari tindak pidana tersebut secara akademis juga mungkin ya Pak. Jadi kita langsung mencoba seperti kami juga menginstruksikan mahasiswa kalau ada kasus-kasus kami bilang coba actus reusnya mana, mens reanya mana itu. Jadi akhirnya dengan fokus seperti itu mudah-mudahan dia menjadi lebih fokusnya pada koordinatnya lebih baik begitu kalau kami seperti itu. Itu kan langsung kepada pokok persoalan kepada kasus ya. Nah, sekarang kalau kita bicara pengungkapan tindak pidana korupsi mungkin kita bicara numerik ya, kita bicara tentang kuantitas, tren kuantitas dan kualitas. Nah, kalau kita coba memetakan pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia dari aspek kuantitas, pernah termonitor nggak datanya apakah ada standar atau peningkatan atau penurunan atau bahkan kecenderungannya datar gitu? Biasanya kita menggunakan data-data resmi biasanya dari ada itu data. Saya sendiri tidak menyimpannya, artinya hanya memantau, monitor apa yang diberitakan oleh KPK sana atau dari NGO, ICW sana begitu. Itu saja yang kita tapi tidak lebih dari itu. Kecuali kalau kita dalam suatu konteks penelitian, karena saya dalam waktu dekat ini memang tidak ada penelitian yang khusus, jadi saya mungkin tidak terlalu memperhatikan persoalan itu sebenarnya. Kalau kita belum punya data ya, terus kita mencoba melihat ya pengungkapan tindak pidana korupsi itu dari instansi yang mengungkapkan, mungkin seperti itu. Kita tahu bahwa ada beberapa pihak yang diberi kewenangan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi. Kepolisian, walaupun penyidik tindak pidana umum, dia juga punya kewenangan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi, memeriksa dan menyidik ya perkara tindak pidana korupsi. Kalau di kepolisian pernah melihat kecenderungan nggak ada peningkatan, ada itu? Iya, itu tadi mengenai kecenderungan kan kita harus memegang data secara spesifik karena saya tidak dalam konteks dalam waktu dekat ini melakukan penelitian tentang hal itu, jadi saya tidak memegang. Tapi kita hanya secara selintas saja kita lihat di publik bagaimana katakanlah pengungkapan itu dalam waktu yang baru-baru ini mungkin tetap ada. Cuma kan kalau kita bicara soal
itu tadi soal jumlah kita tidak bisa memastikan. Numerik nggak ada. Iya, tidak, karena itu data kuantitatif ya. Iya. Oke. Begini, yang saya lihat ya, tadi beberapa penegak hukum atau APH yang berwenang untuk mengungkapkan dan menangani tindak pidana korupsi itu kan cukup banyak ya. Bahkan ada terakhir itu Timtas ya, Timtas Tipikor ya. Di pusat ada, di kejaksaan ada. Nah, terkait dengan kalau kita lihat pihak yang berwenang untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi itu salah satunya adalah secara kelembagaan adalah adanya lembaga baru yang disebut dengan Timtas, tim khusus ya yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi. Menurut Pak Ihsan, bagaimana sih dari aspek kewenangan? Apakah adanya Timtas ini menjadi lebih pengungkapan tindak pidana korupsi menjadi lebih baik, atau justru sebetulnya bagaimana seharusnya? Iya. Jadi mengenai tim seperti ini kan sudah sejak lama. Jadi sejak sejarah pengaturan tentang korupsi di Indonesia kan memang bermula dari semacam satgas atau tim seperti ini yang dari dulu juga begitu. Jadi ada saja, tapi kan memang payungnya kan kembali kepada keberadaan atau kewenangan lembaga itu yang diatur dalam pertama kan saya hukum acara pidana dalam KUHAP, dan juga undang-undang yang berhubungan dengan penegak hukum itu, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, tentang KPK dan seterusnya. Jadi soal itu tetap saja mungkin hanya penamaan saja. Menurut saya memang ada kalanya memang mungkin ada keperluan yang lain untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa perhatian terhadap katakanlah pemberantasan korupsi ini selalu saja tetap dilaksanakan, dan ada kalanya kemudian ditingkatkan dengan menggunakan satuan-satuan tugas seperti itu. Sebenarnya secara komunikasi politik lah kira-kira, bahwa masyarakat memang ya kita maklum, masyarakat kan dengan segala keterbatasannya mereka hanya melihat apa yang mereka dengar di atau mereka pantau di pemberitaan. Jadi mereka ada kalanya perlu semacam titik tekan seperti itu. Oke. Nah, saya memang tertarik ya dengan pembentukan Timtas ini ya, atau tim khusus ini ya. Ada beberapa pandangan ya, paling tidak ada 2 pandangan ya yang menjelaskan ya. Sebetulnya Timtas itu kurang efektif, makanya yang paling bagus itu justru memperkuat kelembagaan yang bersifat permanen. Kepolisian, kejaksaan, KPK itu kan permanen. Walaupun KPK nanti debatable lagi. Iya, sebenarnya memang seperti itu. Tapi itulah tadi karena yang kita hadapi, karena penegakan hukum juga kan harus memperhatikan faktor masyarakat juga. Artinya tingkat semacam kepuasan masyarakat, penerimaan masyarakat itu mungkin dengan cara dikomunikasikan dengan seperti itu. Artinya ya ibaratnya kalau kita ada event tahunan dalam 1 tahun, ketika event itu datang kita kemudian agak lebih memberikan perhatian. Nah, sementara kalau yang seperti ini bukan event tahunan, tapi artinya mungkin katakanlah mungkin atas statistik kriminal yang mereka miliki, mereka memilih untuk kemudian memilih penamaan seperti itu sebenarnya. Nah, kalau disuruh milih nih, Pak Ihsan disuruh milih nih antara memperkuat kelembagaan yang sudah permanen ya, yang bersifat stat organ ya atau lembaga negara, dengan Timtas seperti itu, Pak Ihsan pilih yang mana? Jadi sebenarnya bagaimana ya? Saya melihatnya bisa tentu saja penguatan nomor 1 secara kelembagaan. Artinya memang kita harus berpikir hukum itu harus didesain seperti itu kan, seperti itu. Tapi itulah tadi, karena ibaratnya hukum itu tidak hidup dalam ruang yang hampa, dia bisa disaksikan oleh publik. Ada kalanya memang komunikasi seperti itu yang perlu diinformasi, dan komunikasi seperti itu yang menunjukkan perhatian itu mungkin juga diperlukan mungkin seperti itu. Artinya bisa kombinasi ya. Artinya pada saat tertentu memang kita perlu Timtas, tapi prioritas utamanya lebih pada penguatan kelembagaan yang permanen sifatnya. Nah,
Tadi Pak Ihsan ngomong sudah nyebut soal budaya. Iya. Nah, budaya ini ternyata sangat penting dalam proses penegakan hukum ya, dalam kaitan dengan pengungkapan budaya korupsi, tindak pidana korupsi. Okay. Salah satu sarjana saya baca ya, Friedman dia bilang bekerjanya hukum itu ya tergantung pada budaya masyarakat. Ini gimana sih sebetulnya? Iya, memang seperti itu sebenarnya kan. Kalau suatu aturan, kalau kita pakai teori Loren Friedman kan jelas artinya tiga hal itu. Jadi pertama bicara soal substansi hukum, kemudian tentang legal structure, penegak hukumnya, aparat dan juga tentu saja legal culture. Kalau legal culture ya budaya artinya budaya itu berbasis masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, saya melihatnya mungkin ada pandangan yang tidak biasa ya, tapi karena saya secara teori itu yang kita perlu, yang nggak biasa itu kita coba deh. Mungkin ada kekhasan untuk Sumatera Selatan gitu. Secara umum mungkin, tapi kalau ada nilai yang mau diambil untuk Sumatera Selatan bisa saja. Jadi secara teoritis begini. Jadi saya melihatnya secara konsep itu kan, kalau kita membaca pandangan-pandangan profesor yang lama itu hukum pidana, Profesor Satoid Kartanegara, dia melihat bahwa untuk tindak pidana dia menyebut sebagai apa yang dia sebut dalam bahasa Belanda yang agak susah diterjemahkan, itu strafbaarheid pada suatu delik. Jadi sifat pidana dari suatu delik itu ada dua katanya, dua, dan itu saya menggunakan cara pandang begitu. Pertama itu tindak pidana itu bicara soal suatu yang dilanggar. Ya, dalam hal ini kan korupsi korupsi. Normanya korupsi. Tapi ada juga belum sampai dilanggar tapi dibahayakan, baru dibahayakan. Nah, saya perhatikan korupsi, kalau kita baca undang-undang korupsi itu banyak pasal yang berhubungan dengan yang membahayakan. Contohnya kata-kata dapat itu kan, apalagi kalau bukan kita baca sebagai membahayakan, membahayakan kepentingan hukum. Nah, kepentingan hukum itu mengarah kepada 3 katanya. Ini agak sedikit menggunakan bahasa Belanda nih. Biar ada ininya, karena saya suka. Itu mungkin senada dengan naturalisasi pemain sepak bola kita. Karena Belandanya tapi bukan Belandaan Pak Barul ya. Jadi jadi itu semua 2 hal tadi berhubungan dengan kepentingan hukum. Nah, kepentingan hukum itu ada 3 ya, yang dilindungi dalam hukum pidana. Jadi pertama itu adalah stat belangan, kepentingan hukum negara. Kemudian individual belangan. Jadi kepentingan hukum pribadi individu. Ada lagi maatschappelijke belangan atau sosiale belangan. Itu kepentingan hukum masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, saya melihat ada beberapa tindak pidana itu kalau kita dekati dia tidak bukan hanya bicara soal tindak pidana terhadap individu, dan itu kemudian ada respon. Contohnya begini. Jadi kalau kita mendengar ada pencurian, katakanlah curanmor lah. Di parkiran ada ketahuan pecuranmor. Itu respon orang luar biasa tuh. Bahkan helm pun juga begitu, atau hal-hal kecil yang lain. Tapi coba kalau itu kan menimpa pribadi, individual belangan. Respon publik seperti itu. Tapi kalau itu menimpa negara atau menimpa masyarakat, orang mikir-mikir dulu ini. Jadi belum pernah cerita kan koruptor diteriaki koruptor di pasar sana aja kan tidak. Kalau maling jelas ya. Kalau maling jelas. Jadi maling gitu. Gitu. Kalau koruptor kan tidak. Jadi saya pikir karena apa? Karena kepentingan hukum yang dia langgar dan dia bahayakan itu adalah kepentingan hukum negara. Nah, kesitulah kemudian akhirnya kemudian kita melihat bahwa korupsi itu katanya bersih maharajalela kalau bahasa orang Melayu bilang. Jadi merajalela katanya, walaupun itu merebak kemana-mana. Jadi saya pakai ungkapan Melayu. Tapi kemudian kan itu yang saya lihat bahwa kemudian bagaimana peran masyarakat. Tapi kemudian kan itu tadi sering kan kita dengar di masyarakat Pak Barul ya. Ujung itu kenapa barang itu dibiarkan terkapar di luar, bahasa kita Palembang. Biarkanlah barang negara aja, punya negara. Jadi ada bagaimana ya? Jadi aspek budayanya tuh masih itu. Jadi artinya rasa memiliki itu yang kemudian masih rendah. Satu yang saya contohkan nih, karena kebetulan
Di Palembang ini, Pak Bahrul, kita lihat di depan, di pinggir jalan itu, di pedestrian yang jalurnya kuning itu, kan setiap berapa meter ada tutup got, manhole itu. Manhole itu ditutup, iya. Apa yang kita perhatikan, saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan ini, manhole itu berbahan mungkin besi, dan hampir semuanya sangat banyak yang sudah hilang. Bahkan itu di pinggir-pinggir jalan besar di Kota Palembang. Nah, coba kalau itu terjadi di pagar rumah kita, orang akan berteriak maling dan dengan secepat kilat orang itu ditangkap. Tapi karena itu kejadiannya itu menimpa aset negara, tidak mungkin rasanya, apalagi kamera CCTV ada di mana-mana, Pak Bro. Tidak mungkin tidak ada yang melihat. Padahal itu bahayanya lebih tinggi. Kita bayangkan pedestrian itu dibuat untuk tunanetra. Supaya tunanetra, keberpihakan kita supaya mereka bisa berjalan dengan situ di tempat itu menikmati fasilitas kota. Pada berapa langkah dia akan menemukan saluran yang ditutup, yang besi supaya tidak kejeblos supaya tidak kejeblos. Faktanya kemudian itu sudah tidak ada lagi. Dan ada yang mencuri ya. Jelas ada yang mencuri itu, Pak, dengan 11. Tapi kemudian kan saya kira itu di pinggir jalan protokol, masa itu tidak pernah ada yang melihat satu kali pun seperti itu. Nah, itu saya berpikir karena itu tidak langsung dimiliki orang pribadi. Jadi akhirnya respon publik seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya pikirkan bahwa kira-kira mungkin korupsi seperti itu. Akhirnya tidak pengungkapan itu kemudian menjadi katakanlah tidak serta-merta itu seperti itu ya. Tadi kan ada 3, Satohib bilang ada 3 kepentingan hukum dalam hukum pidana itu ya. Ada Staatsbelangen, individual belangen, ada public atau maatschappelijke belangen. Nah, secara teori kalau Staatsbelangen kejahatan terhadap kepentingan negara itu tentu untuk harta bendanya terkait atau menjadi tindak pidana korupsi. Kalau terhadap pemerintah kan bisa subversi kan begitu kan. Nah, yang terhadap kepentingan publik atau maatschappelijke belangen itu dalam perkembangan terakhir itu memperluas pelaku tindak pidana. Terutama tindak pidana korupsi. Pak Ihsan melihat itu enggak? Maksudnya pada kepelakuannya. Jadi gini, terakhir ada orang korupsi terhadap aset atau harta kekayaan yayasan. Yayasan itu kan maatschappelijke belangen. Iya, betul, yayasan. Itu kan kekayaan publik kan? Diatur dalam undang-undang yayasan. Dia berbeda, Dan yayasan atau harta kekayaan yayasan kan tidak ada pemilik kecuali yang ada itu adalah pengurus. Iya, yayasan ya. Pengurus yayasan. Tapi yayasan bukan yayasan ya. Bukan yayasan. Bukan yayasan, bukan individu, tetapi yayasan sebagai badan hukum. Nah, terakhir itu sudah mulai ada pengembangan kejahatan atau penggelapan terhadap harta kekayaan yayasan itu menjadi tindak pidana korupsi. Bukan lagi tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP. Pak Ihsan melihat itu? Iya, kalau saya sebenarnya mungkin sama seperti tadi, saya tidak hanya mendengar 1-2 kejadian ya. Jadi kita kembali ke azas KUHP itu 103 kan. Kalau dia ada undang-undang yang lebih khusus maka berlaku yang khusus kan. Lex specialis darurat, legi generalis 103 KUHP. Jadi kalau dia yayasan kembalinya undang-undang yayasan seperti itu. Baik, tadi saya mau mundur lagi soal budaya hukum tadi. Selain Friedman kemudian yang bilang bahwa sebenarnya bekerjanya hukum itu tergantung pada budaya masyarakatnya. Itu pula yang kemudian disambut oleh Sacipto. Sacipto itu kan bilang sebetulnya hukum itu kan hukum itu untuk masyarakat Artinya ketika kepentingan masyarakat itu terganggu hukum harus muncul untuk membela itu. Nah, persoalannya untuk pengungkapan korupsi, apakah budaya hukum kita sudah mendukung terungkapnya tindak pidana korupsi secara lebih berkualitas? Ya itu tadi saya melihat bahwa bisa memang kalau kita bilang mungkin dari teman-teman LSM akan bilang bahwa bukankah kami juga masyarakat, dari nama kami kan lembaga swadaya masyarakat. Tapi tentu saja kan kita tidak
tidak memberikan semata-mata kepada mereka saja, karena ini tanggung jawab masyarakat. Bahkan perundang-undangan bicara perundang-undangan termasuk tindak pidana korupsi, partisipasi masyarakat itu nomenklaturnya sudah jelas. Sudah diatur. Ya. Ada peran serta masyarakat dalam tindak pidana korupsi. Undang-undang Tipikor jelas mengatur itu kan. Iya, ya, seperti itu. Itu menurut Pak Ihsan bernilai positif nggak partisipasi masyarakat dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi? Iya, itu tadi. Jadi secara perundang-undangan sudah jelas kan, artinya positif sih. Cuma bagaimana kita mendorongnya, saya kembali kepada awal tadi bahwa ketika katakanlah properti yang bukan milik orang pribadi, dalam hal ini negara, punya negara, itu terganggu, bagaimana respon masyarakat itu? Maksud saya belum maksimal, belum maksimal, iya. Belum memunculkan sikap yang disebut dengan self of belongings ya, belum merasa memiliki. Betul, iya. Kan kalau orang memiliki kan tentu dia akan memproteksi kan gitu. Iya. Jadi kalau kita merasa ini jalan saya dong, jalan rame-rame. Kalau ada sesuatu yang menghalangi jalan kan harus dibinari kan begitu. Itu ya tuh. Dan itu sepertinya memang harus kembali dipacu ya, dibina oleh negara supaya masyarakat tuh makin aware untuk melindungi kepentingan publik. Nah, tadi terkait dengan peran serta masyarakat. Kalau kita bicara undang-undang ya, ada beberapa undang-undang memang yang sudah mengatur peran serta masyarakat dalam tindak pidana perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang lingkungan hidup, ya, undang-undang tindak pidana korupsi, dan ada undang-undang lainnya memang yang sudah mengatur peran serta masyarakat. Ini dalam rangka sebetulnya memberi instrumen kepada negara supaya makin luas wahana atau makin banyak wahana untuk mengungkapkan itu. Tapi ini yang kita lihat dalam prakteknya. Ada juga aspek negatifnya. Ternyata kan peran serta masyarakat itu kan dibingkai dalam bentuk LSM. Nah, ternyata tidak semua LSM itu ya bertindak positif untuk mengungkapkan korupsi. Bahkan banyak juga praktisi LSM yang menggunakan brand LSM itu untuk tujuan-tujuan lain. Banyak ada kasus baru-baru ini pemerasan. Melihat itu Pak Ihsan. Itu kalau sebenarnya kan secara penamaan kan lembaga swadaya masyarakat. Jadi sebenarnya tentu saja tidak kita batasi secara kelembagaan. Jadi masyarakat itu memang mestinya peran sertanya itu tidak menunggu dalam satu lembaga. Jadi kalau seperti itu yang terjadi, akhirnya hanya segelintir orang yang kemudian katakanlah menyatakan dirinya peduli kepada pencegahan atau penanggulangan itu, dan mereka branding mereka dengan nama lembaga tadi, lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Maka itu kemudian menjadi sangat terbatas sebenarnya jadi jangkauannya. Nah, kalau seandainya penyalahgunaan ya, jadi sebenarnya kan itu. Makanya kemudian saya pikir memang menurut saya Pak, saya bukan terlalu ini, maksud saya ada kita mengenal kata-kata penyalahgunaan, artinya pertama kali katakanlah kosakatanya kan guna, nah kemudian disalahgunakan, artinya ada kemanfaatan yang disalahmanfaatkan, dan saya kira itu selagi manusia ada di bumi ini memang ada saja seperti itu, maka atas mereka itu tentu saja sudah ada instrumen hukumnya, jadi bisa pengancaman, bisa pemerasan. Itu bisa dan itu bisa dipakai. Bahkan di beberapa daerah saya mengamati ada orang-orang tertentu ya, profesinya memang pengurus LSM. Mungkin maksudnya pekerjaan mungkin Pak. Iya, dia jadikan kepengurusan di LSM itu dia jadikan sebagai pekerjaan untuk memperoleh income. Nah, ini itu mungkin ini juga perlu dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dicermati. Saya pikir menurut Pak Ihsan gimana sih? Iya, itu tadi sebenarnya kalau semuanya berpartisipasi sebenarnya kan tidak perlu terjadi seperti itu, dan juga penegak hukum juga bisa lebih
memberikan perhatian yang lebih serius, karena kan ketika orang-orang berhimpun dalam suatu lembaga, maka dengan kondisi tadi lembaganya tentu saja tidak banyak. Dengan jumlah yang tidak banyak itu sebenarnya dengan dalam hitung-hitungannya sebenarnya lebih mudah sebenarnya untuk dilakukan pembinaan atau apa itu seperti itu. Jadi mereka mudah untuk dibina supaya tidak malah kemudian menjadi kontraproduktif, malahannya kebalikan. Jadi itu seperti itu. Oke. Masih terkait dengan budaya itu. Kalau kita bicara hukum pidana kan sebetulnya terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kan bukan tindak pidana yang sederhana sebetulnya. Beda kan dengan mencuri motor misalnya atau mencuri ayam gitu. Iya, kan itu tadi memang kan saya teringat dengan suatu ungkapan udah lama itu ya. Jadi katanya dalam konteks kriminologi bahwa kejahatan itu bayang-bayang kehidupan. Jadi ibaratnya kalau kita berjalan di terik matahari tertentu, kemanapun kita berjalan tuh bayang-bayang tuh ikut. Itu pasti ikut. Jadi kira-kira menggambarkan juga dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu akan mengikuti kita kemanapun. Jadi bagaimana kemudian, walaupun ini analogi sebenarnya, bagaimana upaya kita lebih pihak-pihak yang memang diberi amanah lah ya. Kalau kami di perguruan tinggi kan menyampaikan pesan ini sebenarnya kan, tapi kan sebatas ini yang bisa kami gaungkan, resonansikan. Tapi itu semuanya lebih kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti itu. Karena selalu saja kan banyak hal kan kalau kita lihat kan prioritas untuk prevensi termasuk korupsi itu kan lebih utama sebenarnya. KPK itu ke depan tuh malah sebenarnya lebih kepada prevensi. Iya, seperti itu. Jadi itu juga menjadi perdebatan atau diskusi Sebetulnya yang lebih penting itu adalah pencegahan, bukan penindakan. Betul, ya. Karena banyak teori penghukuman nanti kan akan muncul teori pemindahan begitu. Nah, yang tadi yang saya mau tanya sebetulnya terkait dengan tindak pidana korupsi, dia merupakan genus atau jenis tindak pidana yang tidak sederhana sebetulnya. Nah, artinya paling tidak kan dia selalu memiliki beberapa simpul sebagai subjek atau pelaku. Misalnya ada pimpro, ada bendaharawan, ada kontraktor, kan begitu kan. Nah, ketika terjadi markup kan ini kan muncul itu. Nah, salah satu terkait dengan budaya tadi, salah satu faktor yang menyebabkan masih sulitnya pengungkapan tindak pidana korupsi karena antar pelaku ini mereka saling cover up, saling menutupi. Nah, makanya orang bilang munculnya operasi tangkap tangan misalnya, atau munculnya pengungkapan tindak pidana korupsi pada satu unit kerja itu karena ada kesepakatan yang tercidrakan dari para pelaku, sehingga ada salah satu pihak mengungkapkan ini ke penegak hukum. Melihat itu nggak Pak Ihsan? Iya, itu tadi saya tidak, kecuali nanti kalau sudah ada putusan inkrah kita baca itu mungkin saja kita bisa. Tapi kalau saya sangat menghargai aspek pemberitaan. Jadi artinya kalau memang harus pertama pemberitaan, yang kedua kemudian kita meletakkan diri seobjektif mungkin. Jadi kita tidak bisa menganalisis seperti kami berikan tugas pada mahasiswa, tidak bisa mereka menganalisis kasus yang belum inkrah begitu. Jadi itu jadi makanya kesulit. Tapi kalau memang dari kasus-kasus yang seperti itu memang terungkap seperti itu, ya bisa saja bisa saja ada yang merasa dalam arus itu kemudian arusnya begitu cepat, ada yang terpinggirkan, ada yang entahlah macam-macam apa namanya lah seperti itu. Ini agak ini sedikit tadi yang itu. Memang ada pakem di perguruan tinggi itu kecenderungan kalau menganalisis putusan mensyaratkan putusan itu inkrah. Kira-kira pertimbangannya apa? Mungkin agak itu, tapi tidak apa. Saya pernah mengkonfirmasikan juga memang jadi inkrah, mungkin publik yang mendengar itu inkrah itu
bahasa Belanda lengkap inkrah pan Hawisde, punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi sebisa mungkin kita kalau untuk keperluan pendidikan ya, jadi yang inkrah, karena prinsipnya kan kalau dia belum inkrah artinya bisa saja putusannya nanti di tingkat yang lanjut itu berbeda, itu kan. Nah, jadi hak dari terdakwa itu akan mengalami goncangan lah seperti itu. Jadi makanya kita harus jaga, jangan sampai kita satu sisi kita belajar di kasus-kasus yang pernah ada pada masa lampau, tapi di dalam kasus seperti ini kita juga tidak cermat itu. Makanya saya seperti itu. Jadi syarat inkrah itu karena contohnya begini saja Pak, dalam Undang-Undang ITE sebenarnya ada satu pidana yang sampai hari ini belum dijalankan tuh Pak. Mungkin menarik itu hak untuk dilupakan. Ya, jadi dalam Undang-Undang ITE itu kalau orang dijatuhi pidana, kemudian kan pemberitaan tentang dirinya, bahkan sekarang ini bukan hanya pemberitaan, tapi juga kabar, info. Karena menurut saya beda berita sama kabar. Berita dan kabar itu berbeda. Itu bertebaran di mana-mana. Kasihan orang yang bersangkutan. Kalau saja sekali waktu nanti memang betul terjadi seperti kasus yang pernah terjadi pada masa lampau, Pak Bahrul, kasus Sengkon Karta, tadi kan begitu. Sesungguhnya orang itu tidak bersalah. Nah, kalau zaman dulu kan habisnya begitu, dan kebetulan pemberitaan atas Sengkon Karta malah menutupi yang lalu, artinya malah keberpihakan orang kepada beliau berdua kan begitu. Tapi kalau yang sekarang dengan begitu luar biasanya pemberitaan dan kabar seperti itu, orang yang mungkin saja dalam proses kemudian Pak Bahrul kan mungkin tahu juga bagaimana seandainya dalam tahap terakhir dia tidak bersalah. Sementara data dia di dunia cyber ini masih ada bergentayangan. Itu yang namanya mati gentayangan itu betul-betul. Jadi gentayangan itu sewaktu-waktu kan, gentayangan itu mirip dengan penayangan sebenarnya. sama tayang kan sebenarnya kan. Sama-sama tayang. Iya, tayangnya cuman tidak jelas kapan ya. Nah, kasihan nanti sekian waktu. Makanya kalau untuk anak itu sudah jelas bahwa kemudian harus pakai inisial segala macam. Karena pikirkan ke depan kan kita belum tahu, mungkin bisa jadi dari orang-orang yang pernah terlibat perkara pidana ini bukan tidak mungkin dia akan menurunkan orang-orang baik kemudian. Kita tidak tahu kan. Nah, bagaimana anak cucunya akan terbebani dengan masa lalu. Maka kemudian dalam prinsip Undang-Undang ITE itu hak untuk dilupakan. Jadi mestinya mekanisme itu semua informasi diperintahkan untuk mungkin melalui Komdigi dihilangkan. Nah, itu kita belum jalan tuh. Itu seperti itu. Ini terkait dengan pemberitaan inisial atau cover up terhadap pelaku tindak pidana terutama tindak pidana anak ya. Dalam perkembangan IT sekarang sebetulnya agak sulit untuk merahasiakan orang. Ditulis inisial pun pasti muncul juga karena di tracing. Iya, betul, di tracing. Itu persoalan. Bagaimana itu? Tapi minimal secara hukum ada keberpihakan. Artinya prinsipnya kan kepentingan hukum terbaik buat anak, Pak Bahrul. Jadi negara sudah hadir di situ untuk mendesain supaya seperti itu. Cuman itulah tadi memang masyarakat ini cepat berubah karena teknologi. Kita tidak terbayangkan bahwa muncul keadaan sekarang ini. IT sekarang luar biasa. Tidak biasa ya. Kita tanpa kita sadari kita berubah by culture ya, karena perilaku, karena sarana komunikasi kita sendiri berubah. Betul Walaupun karena kita udah tahu kita ada platformnya yang membatasi perubahan itu. Nah, kalau anak-anak justru memang dibentuk oleh sarana-sarana komunikasi sekarang. Nah, tadi kenapa saya tanya soal penelitian terhadap putusan itu harus kenapa harus inkrah? Karena kalau nanti coba dikomentari, kalau penelitian terhadap putusan yang menghukum, artinya kan memang dia menimbulkan norma baru. Gitu. Ada juga, makanya saya disitu agak memberi catatan kalau mau dikasih tahu berbeda juga bisa saya memberi catatan. Ada sebetulnya ya, kita dapat meneliti pertimbangan hukum suatu putusan pada tingkat tertentu Jadi tingkat pengadilan negeri misalnya
kan dia berbeda dengan putusan tingkat pengadilan tinggi. Bisa sama, bisa berbeda dengan putusan pengadilan tinggi, bisa juga pada kasasi di Mahkamah Agung. Jadi kalau kita melihat pertimbangan hukum, artinya kita justru meneliti pendapat si hakim. Maka pada posisi itu saya melihat bahwa sebetulnya dibolehkan penelitian terhadap putusan terkait dengan pertimbangan hukum. Menurut Pak Ihsan gimana? Iya, memang di situ. Memang sebenarnya kalau kita melihat nilai positifnya, memang mestinya seperti itu sih. Ada semacam pembedaan lah seperti itu. Seperti itu memang. Itu memang agak problematik. Kita bicara soal etika juga sebenarnya kan begitu. Saya membandingkan dengan dunia kedokteran sebenarnya. Dunia kedokteran kan dalam proses mahasiswa mungkin saya salah menyebutnya tentang ketika orang mau menjadi seorang dokter dulu. Koas itu dari esket mau jadi dokter. Kalau dulu kan disebut dengan harus praktik harus jadi koas. Iya, dokter adesmed kan mereka tidak bisa membatasi betul tidak orang ini sakit atau tidak, atau karena akhir bulan jadi sakit, itu memang jadi makanya kemudian kalaupun itu paling tidak kita akan meletakkan etika, jadi etika. Salah etika akademik kan tahu kan kita objektif, verifiable kan bisa diverifikasi, bisa diuji seperti itu repetisi kan begitu kan. Artinya saya memberi catatan itu dalam rangka mengkop berpacu dengan kemajuan yang sekarang ini. Kemajuan hukum itu luar biasa loh. Kemajuan hukum itu luar biasa sehingga ketika ada putusan-putusan yang positif rakyat kita itu. Iya betul dianalisis oleh para mahasiswa mengkaji bahwa ada yang positif, ada perkembangan tertentu. Betul. Nah, kembali tadi ke budaya. Saya tertarik ini kenapa? Karena budaya tadi kita sudah kutip beberapa sarjana hukum itu adalah cermin dari masyarakat itu sendiri. Betul. Itu. Iya. Setuju itu? Iya, saya setuju. Apapun yang kita rasakan secara umum baik dalam tingkat nasional, tingkat lokal, itu cerminan dari masyarakat secara umum. Ya, walaupun kita mungkin merasa saya kan tidak di situ, karena saya tidak memilih yang ini seandainya. Tapi tetap saja secara umum apa boleh buat, kita harus menerima kenyataan itu mewakili keadaan umum dari kita sebenarnya. Seperti itu. Itu beberapa sarjana, terutama sarjana-sarjana yang berbasis sosiologikal jurisprudensi. Betul. Jadi sebenarnya hukum itu adalah cermin masyarakatnya. Kecuali yang beraspek teknologi. Agak beda dia, karena itu ada intrusi. Dari prasarana. Teknologi. Nah, kalau Sumatera Selatan bagaimana sih budaya masyarakat Sumatera Selatan ini kan Pak Ihsan kan cukup banyak tuh meneliti budaya. Mungkin ada kaitannya juga dengan budaya hukum. Apakah budaya masyarakat Sumatera Selatan cukup kondusif untuk menunjang penegakan hukum? Sebenarnya mungkin secara spesifik Sumatera Selatan sih mungkin juga perlu kita pertanyakan lagi artinya kan paling kan kecenderungan umum. Ada perilaku umum lah masyarakat kita. Sebenarnya masyarakat sangat bagus. Masyarakat Sumsel kan orangnya kan karena alam, jadi segala sesuatu spontan. Spontan dan terbuka. Kan? Itu. Kita kan terbuka. Kan? Berbeda dengan segmen-segmen masyarakat tertentu di Nusantara. Yang cenderung dia tidak responsif, tidak cenderung tertutup. Kalau masyarakat Sumatera Selatan rata-rata terbuka kan. Gitu. Makanya ada ungkapan-ungkapan tertentu lah. Pokoknya mungkin kita sudah kenal mungkin bagaimana orang Sumsel itu merespon segala sesuatu, yaitu yang spontan dan kemudian dengan mungkin apalagi ditambah mungkin tidak tahu mungkin dari soal tata bahasanya mungkin saja sih agak beda dengan suku bangsa yang lain sebenarnya itu mendukung. Jadi dia seandainya melihat suatu fenomena dia langsung katakan apa adanya sebenarnya kan seperti itu kita kan responsif kemudian terbuka nggak suka bilang nggak suka nah cuma itu mungkin belum terdaya gunakan secara baik ketika itu digunakan sebagai modalitas untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi kan, karena tadi ada kecenderungan cover up itu.
Ya, mestinya idealnya begitu. Idealnya begitu ya. Iya, masyarakat mestinya begitu. Coba kalau kita lihat kan orang kan kalau ada situasi-situasi tertentu kan kalau dipanggil orang atau ada perintah tertentu atau ajakan tertentu kadang-kadang jawabnya mudah saja, nak ngapo katanya. Iya. Kalau nak ngapo itu kan spontan sekali. Jadi nak ngapo atau ngapo macam itu kan. Jadi Beda kalau orang Inggris kan biasa kalau dipanggil dia iya. bilang wait dulu, tunggu dulu kan Iya, gitu. iya. Kalau kita kan ada apa? Oh, iya. Ada apa itu kan reaksi yang sangat spontan ya sebenarnya itu mestinya itu dibudayakan juga sebenarnya ya, tapi ya itulah mungkin itulah tadi saya mungkin bukannya kontradiktif, mungkin perlu penekanan ketika karena tindak pidana itu kan saya lukiskan itu tadi karena kepentingan hukum tadi, karena kepentingan hukum yang berbeda. Jadi kalau masyarakat lama kan menganggap bahwa kepentingan hukum yang terganggu itu kan kepentingan hukum pribadi. Ya, itu yang berbedanya ya. Dia kerugikan menjadi kepentingan Pribadi kan? ya. Nah, apalagi kesadaran tentang kepentingan publik, Iya. apalagi kepentingan negara itu memang abstrak kan. Itu betul ya. Di situ problematik di situ. Motor Pak Isan dicuri kan cepat nih. Cepat, iya. Motor hilang nggak Iya. bisa ke pasar kan Iya. gitu kan. Nanti kapan-kapan yang kita pula diganggu orang itu kan, Iya. kan itu kan. Kalau itu tadi, jadi itu yang mungkin perlu ya. Nah ya namanya masyarakat kan memang saya kira perlu juga artinya terus menerus kita mengingatkan itu ya. Jadi sebenarnya. Ya, apalagi sebetulnya terkait dengan tindak pidana korupsi, Iya. sebetulnya ada beberapa orang sangat diuntungkan. Dalam arti secara ekonomi diuntungkan. Iya. Kan begitu. Iya, tapi itu tadi ya tadi pada ada yang diuntungkan, tapi juga banyak yang terlukai itu problemnya itu kan. Makanya itu kalau di tindak pidana korupsi itu ada beberapa tulisan yang saya baca ya. Kenapa ini agak susah diungkap ya di tindak pidana korupsi? Pertama memang pelakunya itu diuntungkan. Yang kedua ya korban dalam tindak pidana korupsi itu negara yang abstrak. Betul gitu. ya. Nah, kalau beda kalau tindak pidana misalnya terhadap kepentingan individu kan gitu. Di depan kan ada anak berantem kan satu luka kan jelaskan lawannya. Iya. Nah, itulah dalam konteks viktimologi kan saya berpikir bahwa korupsi itu jadinya kadang-kadang dalam bahasa tertentu laten victim masuk. Laten victim itu ya itu tadi korban tidak menyadari bahwa kita kemudian seandainya kita melewati, saya sering berjalan Pak Baru. Jadi di Palembang saya sering jalan melihat bagaimana fasilitas umum. Jadi saya tahu bagaimana kualitasnya. Kadang-kadang kita naik jembatan penyeberangan, mungkin orang yang sudah lama saya masih sering naik jembatan penyeberangan. Bagaimana walaupun jumlahnya makin sedikit. Iya, jumlahnya semakin sedikit karena memang keadaan pertumbuhan kota ya. Jadi bagaimana besi-besinya seandainya itu kan ada kala yang membahayakan seperti itu. Jadi itulah yang kita temui sehari-hari di masyarakat. Jadi mestinya kalau idealnya kan tidak terjadi seperti itu. Karena kan dinas-dinasnya banyak, semuanya ada. apa nama dinasnya kurang, apalagi dinas kan ada. Jadi mestinya seperti itu idealnya kan. Iya. Ya gitu. Nah tadi kan kita bicara tentang perluasan infrastruktur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah sekarang kita coba masuk ke sarana atau objek untuk mengungkapkan itu. Menurut saya ya salah satu objek untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi itu adalah LHKPN. LHKPN ya. Itu menurut Pak Isan bagaimana? Bisa LHKPN itu bisa. Jadi seperti kami sendiri juga kan untuk jabatan tertentu kan harus mengisi LHKPN kan. Bisa itu publik bisa baca sebenarnya kan seperti itu kan ada ketidakberesan ya, orang melapor sekian kok rasanya enggak begitu kan gitu kan. Ada yang melapor kekayaannya cuma 70 juta itu, gitu. Iya. Ternyata rumahnya ada di mana-mana. Itu. Nah, jadi sebenarnya ada juga mestinya memang ke depan memang ya silakan aja masyarakat kan bisa mengakses itu. Itu mengakses itu dan kemudian juga memang itu juga ada instrumen lain yang sering dimainkan orang, itu undang-undang ITE. Seakan-akan pencemaran nama baik segala macam kan itu. Nah, makanya harus bijak, artinya kalaupun harus ditampilkan pilihan kata mungkin lebih cermat. Jadi tidak
kemungkinan iya tidak kan, gitu kan. Jadi tampilkan apa adanya tapi didesain dengan desain yang mungkin kalau pakai angka-angka kan publik kan bingung nih. Jadi mungkin ada kisaran yang dia tampilkan. Jadi kan bisa menjadi menjadi sistem peringatan dini, kira-kira sistem peringatan dini lah. Jadi di masyarakat seperti itu. Nah, terkait dengan LHKPN tadi ya. Apa yang penting yang harus dilakukan secara baik dalam LHKPN itu? Jadi sebenarnya LHKPN juga mungkin ada item-item juga dari pengelola LHKPN juga karena KPK kan kalau sekarang kan LHKPN kan cuma ke KPK kan. Iya. Maksudnya mestinya juga ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dari cara pengungkapan di LHKPN karena ya di masyarakat juga ada suatu keadaan-keadaan tertentu memang sebenarnya situasi orang akan melaporkan sesuatu itu mungkin gimana ya kira-kira mungkin seandainya dia punya properti yang sebenarnya itu waris gitu kan. Nah, itu yang jadi sementara orang kita ini kan tidak serta merta waris itu dibagi kan kebanyakan, apalagi di Palembang ada rumah-rumah budel kan. Itu objek lain lagi. Iya, objek lain. Jadi itu menarik juga. Iya. Jadi kan kemudian dia tidak melaporkan padahal memang betul-betul barang itu belum terbagi begitu loh. Iya itu. Cuman karena mungkin itulah kadang-kadang saya kira mungkin item-item itu perlu katakanlah KPK itu diperbaiki lagi. Jadi orang jadi tidak sungkan lagi menuliskan apa adanya seperti itu kan nanti kan kita tulis begini ya sama lah kira-kira paling banyak ini orang kan kalau mengajukan sesuatu untuk mendapatkan fasilitas pendanaan ya seperti kan jadi ada semacam pengaburan segala macam karena mungkin asetnya itu tidak tentu begitu loh. Nah, jadi asetnya tidak tentu hari ini mungkin banyak besok tiba-tiba itu kan kira-kira mungkin itu yang cuma di LHKPN kan memang dimungkinkan tahun ini misalnya saya laporkan saya punya 3 mobil misalnya. Nanti di pertengahan tahun saya jual 2 misalnya. Di LHKPN selanjutnya di 2026 misalnya ya dilaporkan mobil tinggal 1, 2-nya dijual gitu. Iya, bisa saja. Yang paling penting di situ adalah objektivitas ya, adanya objektivitas. Kalau kita nggak mau jujur itu susah malah. Objektif aja untuk melaporkan mana seberapa banyak harta kekayaan. Nah, sejauh ini ya saya melihat bahwa LHKPN itu akan selalu digunakan KPK ketika si pelapor itu terlibat dalam tindak pidana. Karena dia dari situlah dia mengukur pertambahan atau pengurangan aset. Itu betul nggak sih? Bisa saja, tapi kalau saya lebih melihatnya kembali tadi Pak Bahrul mengenai bahwa prevensi sebenarnya pencegahan. Jadi orang sudah diwanti-wanti bahwa data keuangan kita ini sedang dipantau nih. Jadi akhirnya itu mencegah orang kemudian untuk berperilaku koruptif itu sebenarnya. Jadi lebih kepada prevensi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi itu seperti itu. Nih, terkait dengan objek ya, objek tindak pidana korupsi ya, itu kan harta kerugian negara ya, atau kerugian publik tadi kan gitu. Nah, selain LHKPN ya, ada lagi kontrol misalnya beberapa sarjana berpikir atau menyampaikan gagasan. Salah satu sarana ya untuk mencegah tindak pidana korupsi itu adalah mengurangi peredaran uang karta, uang cash. Diganti dengan semuanya itu iya. Sejauh ini menurut Pak Isan gimana sih? Kembali prevensi memang seperti itu kan. Memang kan kalau melalui jasa perbankan kan bisa diikuti kan. Jadi PPATK lah segala macam bisa mengikuti. Makanya orang kalau korupsi mungkin akan menghindari itu terlihat jadi transfernya kemana-mana kan seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga harus pikirkan masyarakat kan belum sepenuhnya terbiasa dengan uang elektronik itu. Jadi nanti akan ada hambatan di masyarakat mungkin pelan-pelan mungkin mungkin ke depan lah mungkin pada masa-masa mendatang itu lebih bisa pengurangan itu ya, pengurangan uang beredar itu ya. Bahasa
tertentunya disebut cashless. Iya. Cashless Iya. transaction. Iya. Jadi Iya. transaksi tanpa cash. Iya, betul. Jadi, Iya. non tunai. Iya, non tunai. Bahasa kita Iya. transaksi non tunai. Iya. Menurut Pak Ihsan itu penggunaan kebijakan atau mengendorse transaksi non tunai itu untuk atau pencegahan tindak pidana korupsi itu menguntungkan atau enggak? Nah, itu mungkin belum ada penelitian yang lebih ini, tapi kita masih jadinya pakai rasa-rasa ya, artinya rasa-rasa. Ya, prediksi paling tidak kan. Saya kira cukup bisa digunakan itu dalam batas-batas tertentu ya, tidak ada untuk hal yang umum seperti itu. Nah, kembali itu dalam perkembangannya tidak tadi ya sesuai dengan satu hit tadi karena ada beberapa. Ternyata tindak pidana korupsi itu kan pelaku tindak pidana korupsi itu kan berkembang pesat gitu. Nah, salah satunya itu adalah munculnya subjek tindak pidana korupsi itu adalah badan hukum. Iya, korporasi ya. Korporasi. Iya. Walaupun badan hukum itu sebetulnya berbeda dengan korporasi. Iya. Karena badan hukum itu bagian dari korporasi. Ya. Gitu. Nah, penempatan badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut karena udah ada beberapa undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang tipikor juga sudah dulu ya. Nah, itu secara upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi cukup efektif atau cukup bermanfaat nggak? Apa penggunaan yang terakhir tadi saya agak ini penegasan yang terakhir tadi apa? Pengembangan atau memasukkan korporasi. Oh ya, korporasi ya. Sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Karena itu sekarang kan muncul tuh ada beberapa perusahaan yang ada korupsi besar dia menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Iya. Bahkan ini mulai nanti tahun depan, tahun 2026 dalam tindak pidana umum pun korporasi sudah jadi subjek kan, dalam KUHP baru ya. Iya. Kalau dalam undang-undang khusus sejak tahun 55 sih sudah ada, cuma memang dalam prakteknya sampai tahun 95-an itu hampir tidak ada korporasi yang dipidana kan. Nah, itu mungkin salah satu kendalanya ya. Soal bagaimana mensubjekkan, karena kan itu di dalam teori tindak pidana korupsi itu kan dia harus ada mens rea tadi kan. Iya, itu dan itu persoalan bagaimana mengukur mens rea korporasi gitu loh. Itu makanya kemudian dikembangkan asas yang lain itu vicarious kan, vicarious liability, kemudian strict liability, kemudian ada beberapa hal yang lain lah pokoknya dikembangkan. Jadi dia tidak menuntut kesalahan pribadi seperti itu. Jadi tidak dalam konteks mens rea itu tidak harus ada seperti itu, karena dampak dari kejahatan korporasi ini sangat luar biasa seperti itu ya. Nah, tapi memang jadi persoalan juga ya ketika undang-undang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Itu kan potensial untuk menghukum 2 kali terhadap tindak pidana korupsi yang sama. Kan pada saat tertentu katakanlah ada korporasi perseroan yang dihukum kan direkturnya. Nah itu memang, tapi kan memperhatikan menyingkirkan itu kan nebis in idem kan? Itu persoalan. Ini kan bagi akademisi pidana perlu dicermati. Jangan sampai dia 2 kali dihukum karena peristiwa hukum yang sama. Memang kami ke depan merasakan bahwa pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini harus semakin seiring dengan peningkatan pencantumannya dalam peraturan perundangan yang baru. Karena bagaimana di lapangan, karena ini kan kejahatan white collar crime. Jadi bagaimana white collar crime itu kan cirinya itu kan pertama complicated. Rumit itu tidak sederhana ya. Yang kedua lebih abstrak. Kerugian dalam tindak pidana korupsi itu siapa negara, sementara si pelaku dan sebagian masyarakat diuntungkan. Betul kan? Itu kan persoalan. Nah, sementara kan penegakan hukum kan dipengaruhi oleh budaya tadi. Nah, ketika masyarakat kita diuntungkan, itu bukan menjadi kendala pengungkapan tindak pidana korupsi. Itu sebagian kan mendapat ditebar seperti itu kan mereka. Nah, ketika ada tindak pidana korupsi, kemudian uangnya dibagi-bagi. Nah itu memang.
jadi tantangan memang. Banyak sekali sebetulnya tantangan bagi para akademisi, terutama akademisi hukum pidana untuk mencermati perkembangan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu memang makin keren, makin positif. Tapi kendalanya juga nggak sederhana. Iya, itu memang kita hadapi. Makanya sering saya nutup omongan, saya bilang tantangan itu memang berat, ya. Ya kalau ringan tuh tentengan saya bilang. Seperti itu. Iya. Akhir-akhir ini di Sumatera Selatan ya, Kota Palembang itu juga ada, bahkan dari dulu ada beberapa kasus OTT ya, operasi tangkap tangan, baik oleh KPK ada oleh kejaksaan. Nah, konsep OTT sebagai metode untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Pak Ihsan bagaimana sih sebetulnya? Saya kira kalau secara metode ya silakan saja penegak hukum diberikan keleluasaan ya. Jadi seperti pelajaran sering kita bicara soal yang tentang penyelidikan secara undercover segala macam, itu kan memang walaupun kita hadapkan dengan sifat melawan hukum segala macam itu silakan sajalah, asal secara artinya kalau kita pakai teori kebijakan hukum pidana kan harus rasional. Jadi kata Mark Ansel kan harus rasional. Kalau tidak rasional ya dia bukan kebijakan, dia harus rasional. Itu hasil. Saya contohkan sering yang rasional seperti apa. Sebagian orang kita nih kalau kecurian yang tidak rasional apa? Dia bukan lapor polisi, tapi lapor ke dukun. Nah, tanya ke dukun, tidak rasional. Kira-kira contoh yang main hakim sendiri segala macam itu kan tidak rasional. Nah, kemudian kalau kata penutup mungkin saya bilang OTT itu kalau lebih saya sebut kalau tema kita ini pengungkapan, Pak ya. Iya, pengungkapan tidak pidana korupsi. Jadi kan kita melihat itu dari berbagai perspektif. Kalau menurut saya OTT itu lebih tepat penyingkapan. Iya. Kalau beda dengan pengungkapan? Kalau penyingkap itu kan ya disingkap kan biasanya gerakan cepat memang. Gerakan cepat. Tidak ada penyingkapan yang tidak cepat. Jadi masih proses yang. Tapi kalau pengungkapan biasanya mulai arahnya udah mulai kelihatan tuh. Jadi orang dinikahkan kan. Nggak OTT kan penyingkapan. Jadi saya bilang untuk kasus untuk tindakannya itu ya. Iya, itu karena nanti bahasa penyingkapan itu bahasa Indonesia. Iya. Tapi itu kecenderungan selama ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Negatif, gitu. Betul ya. Konotasi memang banyak banyak negatif connotation karena nyingkap itu kan paksa ya. Secara paksa dan tiba-tiba kan begitu kan. Itu yang saya perhatikan. Jadi kalau mengungkap kan justru ada prosesnya. Ada proses, iya itu. Jadi saya melihatnya seperti itu mungkin. Nah, tapi ya saya agak kaget ketika dalam proses rekrutmen komisioner KPK yang terakhir itu ada kok calon komisioner yang bilang dia akan menghentikan OTT gitu. Kenapa? Gimana itu? Ya gimana ya, mungkin kalau bicara dalam konteks bukan bidang saya, mungkin bidangnya orang-orang komunikasi politik ya mestinya jangan diucapkan seperti itu kan, jangan diucapkan. Pokoknya menurut saya secara komunikasi politik kan tidak tepat seperti itu. Jadi akan mempengaruhi kepada pihak-pihak lain atau dalam struktur, akan kemudian menjadi gamang. Ketika ada perkara dia jadi gamang karena ada kebijakan seperti itu. Itu. Baik, Pak Ihsan, luar biasa diskusi kita hari ini dalam rangka edukasi hukum politik ya. Terlepas dari semua dimensi yang sudah kita diskusikan, satu hal saja yang dapat saya jadikan catatan bahwa pengungkapan korupsi, tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan itu sudah berlangsung, namun secara kuantitatif dan kualitatif tetap perlu ditingkatkan dalam rangka melindungi kepentingan negara dan kepentingan publik. Iya betul ya. Makasih banyak. Oh iya, sama-sama Pak.